Langit bertabur cahaya bintang. Sebagian muka bumi pun tak mau kalah. Semarak dengan lampu-lampu dari kendaraan yang berlalu lalang di perkotaan. Yang salah satunya adalah mobil model terbaru yang dikendarai oleh Wirya. Ya, tidak lama semenjak Wirya bisa mengendarai mobil, Pak Warto pun tidak tanggung-tanggung membelikan mobil untuk Wirya. Katanya kurang pantas kalau anak muda bawa mobil yang sudah lama dimilikinya. Mau kemana aku? Mama dan papa sih, pakai nyuruh-nyuruh malam mingguan segala. Gerutu Wirya tampak sedikit bingung. Mobil Wirya melaju perlahan tanpa tujuan, yang akhirnya berhenti di tempat sebuah parkiran yang terdapat di samping taman kota. Tampak beberapa kendaraan yang hampir memadati tempat parkiran itu. Para penjajah kuliner yang berjejer di samping taman kota pun tampak sibuk melayani pembelinya. Ini nomor urut parkirnya, Bos, ujar juru parkir setelah menghampiri Wirya yang baru saja turun dari mobilnya. Oh iya, terima kasih, jawab Wirya penuh hormat. Seraya langsung membayar uang parkirnya. Apa gak nanti saja, Bos? Sama saja, Bang. Juru parkir pun tampak senang. Karena di samping ramah, Wirya pun memberikan uang lebih kepadanya. Wirya berjalan ke tengah taman kota. Tampak banyak pengunjung yang sedang duduk-duduk di pinggiran beton kolam air mancur yang airnya jernih serta nampak indah tersorot lampu-lampu yang berwarna-warni. Tidak sedikit yang berselfie ria memanfaatkan latar indah yang sedikit mewah. Wirya memilih duduk di sebuah bangku kosong yang terbuat dari besi, yang banyak terdapat di taman itu. Numpang ngamen, Mas, ujar seorang pengamen yang datang menghampiri Wirya. Wirya hanya mengangguk disertai senyum. Pengamen itu pun memulai memetik gitar usangnya. Syair lagu yang nadanya sedikit fals mulai terlantun untuk menghibur Wirya. Meskipun kurang enak didengar, Wirya berusaha menghargai pengamen itu dengan menunjukkan sikap yang seolah menikmati. Setelah selesai membawakan sebuah lagu, Wirya pun memberikan selembar uang. Sang pengamen tampak senang, karena Wirya memberinya uang yang cukup lumayan. Setelah pamit dengan penuh hormat, pengamen itu pun berlalu untuk melanjutkan kiprah profesinya. Tatapan Wirya kembali terfokus ke indahnya air mancur yang tepat berada di tengah-tengah taman tersebut. Wirya tampak sekali sangat menikmati pemandangan itu. Mas, ada suara wanita menyapa Wirya. Tampak Wirya sedikit kaget saat menatap sosok gadis cantik yang sudah berdiri di depannya. Bukankah Mas ini yang menolong saya waktu kecopetan di mall? Tanya gadis itu seolah ragu. Iya. Wirya sedikit gelagapan. Waduh, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini, Mas. Terima kasih banyak atas pertolongannya, Mas. Kalau gak ditolong sama Mas, pasti saya repot. Karena dalam dompet saya terdapat surat-surat penting. Iya sama-sama. Itu cuma kebetulan aja, kok. Oh iya. Kenalin nama saya, Nisa, ujar gadis cantik itu sembari mengajak berjabat tangan. Wirya, balas Wirya, boleh ikut duduk, Mas. Oh iya, silahkan. Wirya sedikit bergeser, dan gadis itu pun seolah tanpa khawatir duduk di samping Wirya. Mas, sekali lagi terima kasih atas pertolongannya. Ya, ujar gadis cantik berambut panjang yang mengaku bernama Nisa itu. Iya, sama-sama, Mas Wirya sama siapa di sini? Sendiri. Kalau aku kan lagi berdua sama Mas Wirya, ucap Nisa seraya melemparkan senyum yang banyak madunya. Wirya pun jadi ikut tersenyum dengan raut muka yang tampak malu.
Mas, ini sebagai rasa terima kasih saya. Mohon diterima. Ya. Nisa memberikan uang yang cukup banyak. Apaan? Enggak. Gak usah begitu. Ayolah, tolong diterima. Mas. Enggak, saya ikhlas. Kok? Wirya menolak. Beberapa kali Nisa membujuk agar Wirya mau menerima uang pemberiannya itu. Tapi Wirya tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Memem, ya udah. Kalau begitu terima kasih banyak ya, Mas. Akhirnya Nisa mengalah. Wirya cuma anggukan kepala. Mas Wirya tinggal di mana? Di Komplek Puri Indah. Oh, yang sebelah utara terminal itu. Wirya kembali anggukan kepala. Asli orang sana. Enggak. Cuma kerja. Lumayan lama Wirya dan Nisa mengobrol. Nisa tampak nyaman sekali kala mengobrol dengan Wirya. Sementara Wirya sering menundukkan kepala. Seolah tidak sanggup untuk balas menatap sepasang mata indah yang dimiliki gadis cantik yang kini duduk di sampingnya itu. Memem, udah terlalu malam nih. Saya pamit mau pulang ya, Mas, ujar Nisa setelah malam kian melaju. Oh iya, hati-hati di jalan. Ya, asyik, diperhatiin, canda Nisa. Wirya tersenyum menunduk seolah malu. Oh ya, ini nomor HP saya. Hubungi Nisa ya, Mas. Nisa memberikan secari kertas kepada Wirya. Memem, iya. Jawab Wirya, singkat. Setelah pamit dan berterima kasih untuk kesekian kalinya, Nisa pergi dari hadapan Wirya. Aneh. Seperginya Nisa, dirasanya oleh Wirya seolah merasa kehilangan. Cukup berlama-lama Wirya menatap ke arah perginya Nisa. Wirya menarik nafas dalam-dalam. Untuk selanjutnya dihembuskan kuat-kuat. Seolah ingin membuang beban perasaan misteri yang mendadak bergejolak di dalam dirinya. Setelah beberapa lama, akhirnya Wirya pun bangkit dari duduknya. Untuk seterusnya berjalan menghampiri mobilnya. Juru parkir dengan sigap memandu Wirya untuk keluar dari parkiran. Setelah mengucapkan terima kasih, mobil Wirya melaju kencang di keramaian jalan raya. Ikuti. Cari tahu rumahnya. Di pojok parkiran, seorang lelaki bertubuh kekar memerintah dua temannya. Yang salah satunya ternyata copet yang pernah digagalkan aksinya oleh Wirya. Dengan segera salah seorang yang mengendarai motor itu menghidupkan mesin motornya. Untuk selanjutnya melesat mengejar mobil Wirya. Disusul oleh temannya. Woi, bayar parkir dulu. Woi, juru parkir teriak kesal. Tapi sayang dua motor itu sudah jauh meninggalkannya. Perjalanan pulang Wirya tidaklah lama. Karena memang jaraknya yang tidak terlalu jauh dari taman kota. Wirya sudah sampai di halaman rumah. Pintu gerbang yang menggunakan remote tidak menyusahkan penghuni rumah untuk membukakannya. Setelah mobil dimasukkan ke garasi, Wirya pun bergegas masuk ke dalam rumah. Di sini rupanya tempat tinggalmu. Tunggu pembalasanku, ucap copet yang aksinya pernah digagalkan oleh Wirya. Salah seorang temannya yang rupanya berperan sebagai pemimpin, memberi kode untuk segera meninggalkan tempat itu. Temannya hanya mengangguk. Untuk selanjutnya pergi diikuti sepeda motor yang satunya lagi. Sementara Wirya yang baru saja masuk rumah, tampak menggernyitkan dahinya kala mendapatkan Bu Warto yang sedang terisak-isak sambil menatap foto-foto di dalam album. Sini. Wirya tidak jadi untuk menyapa Bu Warto, karena keburu datang Pak Warto yang menghampirinya. Wirya kembali menggernyitkan dahinya, serta segera mengikuti Pak Warto yang dengan menggunakan bahasa isyarat mengajak Wirya agar mengikutinya. Kamu baru pulang, bagus. Malam mingguan jangan tidur aja.
Kamu kan anak muda, kata Pak Warto setelah berada di kamar Wirya. Memem. Iya. Mama kenapa? Pah, Mama lagi kangen sama kedua anaknya. Sama Bang Haikal yang kata Papa mirip saya itu. Tapi kok barusan kata Papa? Dua, yang satu lagi siapa? Begini, Wir, dulu Papa dan Mama sempat hidup sempurna dengan mempunyai dua anak yang sangat kami sayangi. Yang satu pria dan yang satu lagi wanita. Yang pria meninggal 8 tahun yang lalu karena mengidap penyakit kanker. Pak Warto tampak berat untuk melanjutkan ceritanya. Terus yang wanita, Wirya tampak penasaran. Memem. Yang wanita namanya Raisya. Dulu, semasa dia masih berusia 1 tahun, rumah kami kerampokan. Papa mengambil pedang hiasan dinding untuk melawan 3 rampok yang hanya bersenjatakan pisau belati. Rupanya takut melihat Papa yang bersenjatakan pedang. Salah seorang dari mereka akhirnya mengambil Raisya untuk dijadikan tawanan. Untuk selanjutnya pergi membawa Raisya beserta hasil rampasannya. Roman Pak Warto tampak sedih saat melanjutkan ceritanya. Papa kenal rampoknya? Enggak. Mereka memakai topeng. Yang Papa ingat cuma pisau belati dari salah seorang rampoknya. Gagang belatinya itu berukirkan kepala serigala. Memem. Pantesan kelihatannya Mama sedih sekali. Tidak, sekarang Mama sudah bahagia. Kok? Sekarang Mama sudah punya kamu sebagai ganti mereka. Tiba-tiba saja Bu Warto masuk ke kamar Wirya. Tentu saja Wirya dan Pak Warto jadi sangat terkejut. Pokoknya kamu harus janji. Jangan tinggalin Mama, ucap Bu Warto disertai dengan menyeka sisa-sisa derayan air matanya. Wirya hanya anggukan kepala. Sementara Pak Warto menatapnya dengan sorot mata yang begitu sayu. Bersambung.